Selamat sore Kak. Sore. Saya di sini bicara sama siapa ya kalau boleh tahu ya? Kenalin, nama gua Ical. Gua salah satu dari pemilik Krams Coffee. Oh jadi Crunch Coffee ini bukan pemilik tunggal, Kakak adalah salah satunya. Kalau boleh Iya. tahu siapa aja sih ownernya itu? Ada 3 ya. Jadi di sini ada gua Ical, terus juga ada Yesaya kawan gua, sama ada namanya Hassel. Nah di sini kita itu tiga-tiganya mahasiswa kebetulan. Oh jadi tiga-tiganya itu mahasiswa yang sembari melakukan wirausaha, Iya benar? benar. Kayak implementasi apa namanya ilmu kita aja. Keren lah Kak ya, masih muda langsung berbisnis. Kalau boleh tahu nih Kak, awal pertama kali berdirinya ini latar belakangnya karena apa sih? Kan ada beberapa orang mungkin karena dulu waktu SMA ya mereka sering ngumpul tapi nggak punya tempat ngumpul yang enak, terus mereka akhirnya bikin tempat ngumpul sendiri. Kalau ini sendiri gimana nih Kak awal ceritanya? Kalau latar belakangnya sih kebetulan karena kita ini merasa kurang kesibukan gitu aja ya. Jadi kayak kenapa kita nggak nyoba bikin bisnis atau usaha baru gitu sembari jalanin kuliah. Lagian juga menurut kita bertiga jadwal kuliah kita tuh masih bisa kita atur lah sembari jualan, dan karena biar kita make it simple aja gitu, jadi kayak kita bikin konsep ya coffee to go aja, ataupun kalau sebenarnya kalau mau minum di tempat juga bisa, tapi kita mengutamakan konsep coffee to go. Oh, berarti konsepnya itu coffee to go itu mungkin karena orang-orang di sekitar sini banyak kesibukan, ya kan? Mereka break, mungkin bisa istirahat di sini atau mereka bisa meluangkan waktu beli kopi untuk apa refresh kembali gitu ya. Ya, benar. Kalau misalnya ada nggak sih Kak kendala-kendala kayak misalnya kan kita tahu nih kriteria kakak ini kan segmennya kan pasti dari kalangan atas sampai bawah, maksudnya dari orang tua sampai anak muda, terutama segmennya pada anak-anak ya kan. Ya. Ada nggak sih kayak kesusahan gitu dalam menghandle beberapa orang ini? Misalnya kayak untuk anak muda kita harus lebih cheerful, kalau untuk orang tua mungkin kita lebih apa gitu, ada kendala? Oh, kalau untuk kesusahan sih sebenarnya semuanya sama aja sih, rata ya. Dan kalau untuk kesusahan kayaknya nggak ada sih yang susah banget. Tapi untuk bagian paling susahnya itu kayak kita marketingin gimana kalau Krams Coffee ini ya seperti yang kakak bilang tadi, itu kayak benar-benar buat kalangan atas sampai bawah. Jadi kayak benar-benar coffee untuk semua kalangan itu sih. Oke Kak, tadi kan kakak udah ngomong nih bahwasanya segmen dari Krem Cafe ini dari golongan atas sampai bawah. Nah kita tahu tadi kakak juga ngomong kan karakter orangnya itu juga beda-beda. Nah gimana sih cara kakak itu nge-branding? Kan ada yang namanya customer yang udah loyal, terus ada customer baru gitu. Gimana cara kakak itu men-treat mereka? Gitu. Kalau untuk Madrid sih kebetulan kita juga punya sosial media ya. Nah, jadi kita di sosial media itu kita nge-branding diri kita itu sebagai kayak yang gue bilang tadi, itu kayak kopi untuk semua kalangan ataupun semua umur juga. Nah, kebetulan juga kalau memang dia kalangan yang muda banget kayak misalnya anak SD atau TK gitu, kita juga ada marketnya karena kita jual non coffee juga kan, kebetulan kayak matcha, Milo, leci, lemon tea gitu. Jadi ya brandinginnya dari kayak memperkenalkan menu di sosial media, di TikTok, di Instagram, terus juga kayak bikin-bikin konten yang relate untuk kalangan atas sampai bawah. Berarti kalau misalnya untuk di sosial media tadi kan yang kakak bilang kayak ada di Instagram, di TikTok, berarti itu ada beberapa trend terkini berarti yang sering diikutin gitu. Iya, untuk tren-tren terkini kayak kita lihat apa sih yang lagi tren atau lagi FYP lah bahasanya sekarang kan di TikTok, ataupun yang lagi sering lewat Reels, ataupun juga tren-tren yang menarik itu pasti kita ikutin sih. Oke Kak, selanjutnya saya di sini mau nanya-nanya soal keloyalitasan pelanggan dari si Krams ini. Jadi selama Kakak berusaha ini ada nggak sih pelanggan tetap yang kayak balik lagi ke sini terus gitu loh? Kalau untuk repeat order sih kebetulan lumayan banyak ya, dan kebanyakan repeat order tuh dari kalangan-kalangan kayak SMP sampai SMA sih. Karena kita juga menempatkan diri kita di posisi mereka gitu, kayak obrolan, cara pegawai mereka gitu. Nah, kita itu cara kita berinteraksi sama mereka tuh ada dua ya, kayak offline gitu. Offline tuh kayak kita berinteraksi sama mereka ketika mereka sedang nunggu pesanan mereka dibuat gitu, ataupun juga kalau untuk online sendiri itu kita bikin kayak misalnya mereka bikin story, itu kita suruh tag IG kita ataupun suruh follow IG kita gitu sih. Oke, selain keloyalitasan pelanggan itu, pasti ada nih Kak, selama Kakak mengelola ini itu pasti ada aja kritikannya kan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Gimana sih cara Kakak menangani dan mengelola dari kritikan tersebut?
Kalau untuk mengelola dan kritikan sih kita yang pertama itu feedbacknya kadang ada dua sih, kayak ada yang bilang langsung kayak offline itu pas kita setelah selesai share, ataupun online kayak misalnya DM ke kita ataupun ke contact person salah satu dari kita bertiga. Cara kita ngatasin itu sih ya kita evaluasi dari kita bertiga lagi aja sih, kayak misalnya apa yang kurang, bagaimana kritikan tersebut relevan atau enggak kritikannya dengan apa yang kita lakuin di sini. Paling gitu sih. Oke, selain dari kita kembali ke loyalitas yang pelanggan tadi ya Kak. Selain Kakak menempatkan diri ke anak-anak tersebut, ada nggak sih kayak cara cara tertentu, cara khususnya gitu buat kayak menarik pelanggan buat terus-terusan datang ke sini kayak misal kita kakak ngasih diskon kayak beli satu gratis satu atau Ya. apapun gitu. Kebetulan kalau dari kita sih kebanyakan customer repeat order tuh kita lumayan unik ya. Jadi kayak beberapa itu kan kayak mungkin ada yang karena sekarang mungkin kopi ini lagi tren banget dan juga non coffee juga lagi tren banget kan. Jadi kita tuh kayak ada beberapa pelanggan yang mau coba untuk bikin sendiri ataupun untuk belajar kayak ngebrew kopi itu gimana sih, berapa sih takarannya kayak begitu. Jadi kayak memang lumayan unik sih, tapi ya kita kasih aja gitu sebagai experience buat mereka juga gitu agar mereka mau datang kembali ke sini. Cukup unik ya Kak. Jadi kayak mempersilahkan pelanggan buat bikin sendiri gitu. Iya, tapi untuk beberapa aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait kualitas produknya ini. Krams ini kan udah berapa cabang ya Kak kalau kita boleh tahu? Kalau Krams untuk sekarang kita ada 3 cabang. Yang pertama itu ada di Unila ya. Tepat untuk letak pasnya itu ada di kantin FEB BLC Unila ya. Yang kedua itu ada di sini di Pahoman, itu di depan stadion atau di depan kolam renang. Kalau yang terakhir itu ada di kebetulan kita baru buka ada di Dharma Jaya, itu tepatnya di kantin BJB Dharma Jaya. Nah, kakak sendiri kan udah punya 3 cabang nih. Walaupun pengelolanya ada 3, kakak juga berarti punya karyawan ya. Nah, gimana sih kakak cara mengelola kualitas produk itu biar sama di setiap tempat tuh? Kalau untuk mengelola kualitas produk sih kita kebetulan pakai untuk bahan itu kita sama rata semua ya. Dan kebetulan juga untuk tiga-tiganya itu memang kita kadang-kadang dari satu tempat yang sama gitu belinya. Jadi kayak pas kita beli itu sekalian untuk 3 cabang ya. Dan juga untuk kualitas produknya biar bisa sama, kebetulan kita kayak untuk karyawan kita tuh kayak ngeprintin takaran-takaran dari setiap produk. Jadi setiap rasa itu sama dan juga nggak beda-beda mau kita yang buat ataupun karyawan buat gitu. Berarti kalau untuk menjaga kualitasnya karena udah punya takaran dan jenis-jenis produk yang dipakai sama ya, rata untuk setiap outlet. Oke. Terus selain dari menjaga kualitas produk nih, nah menurut kakak sendiri dari brand Krams ini produk apa sih yang menjadi unggulan dan apa keunggulan dari produk tersebut kira-kira? Kalau yang jadi unggulan sih kita saat ini ada di kopi susu sore sama matcha ya. Kalau kopi susu sore itu orang-orang kebanyakan karena mereka tuh mau ngopi tapi bukan yang terlalu strong banget gitu kayak yang lain. Jadi kopi susu sore ini ngasih experience kayak creamy dan juga manis tapi tetap ada kopinya gitu. Kalau untuk matcha sendiri, kebetulan matcha kita tuh kayak pakai bubuk yang tersendiri gitu. Jadi kayak matchanya itu tetap manis dan pahitnya itu tetap balance. Jadi ya tetap sama. Berarti itu ya yang membedakan produk-produk di 2 produk ini jadi unggulan daripada brand-brand lain gitu. Karena rasanya yang cenderung lebih aman lah ya untuk orang-orang yang pemula mau minum kopi. Thank you. Oke Kak, selanjutnya ini kan banyak nih kopi-kopi lain nih selain Krams nih di tempat-tempat lain. Nah, kalau misalkan di Krams ini ada sesuatu yang lebih menonjol dibandingkan tempat outlet kopi lain itu nggak? Kalau yang membedain kita dari beberapa outlet lain itu kita memiliki rasa yang sama sih. Maksudnya kayak udah brand-brand yang udah lumayan gede gitu kan. Karena kan kita jatuhnya masih UMKM kan untuk. Nah, jadi rasanya tetap sama, tetap bisa menyaingi mereka, tapi dengan harga yang di bawah itu. Dan kualitasnya pun juga kualitas yang bagus. Jadi kayak misalnya bukan karena harga yang murah terus kualitas itu jelek, enggak, tapi kayak rasanya tetap sama kayak brand-brand yang udah ada dan gede dan berdiri lebih lama daripada kita, tapi harganya di bawah mereka gitu sih. Nah, berarti kan kalau kayak gitu kan ada sesuatu yang ngebuat pelanggan itu ingat terhadap produk Krams. Karena mereka kan kalau udah lebih milih Krams daripada outlet kopi lain kan pasti mereka ingat sesuatu. Nah, berarti apa yang mungkin mereka ingat dari Krams itu? Kalau menurut gue sih kayak yang gue bilang tadi ya, itu
bagaimana mereka bisa ingat, dan juga mungkin mereka lebih tertarik kepada kita daripada outlet brand lain ataupun outlet yang udah lebih dulu berdiri, itu karena rasa yang enak dan juga hampir sama kayak brand-brand yang udah ada dan lebih dulu mulai, tetapi harganya di bawah itu. Jadi kayak itu sih yang menurut gua. Nah, kalau dari desain logo sendiri tuh Krams itu punya. Desain logo kita kebetulan ada, dan kita juga ada maskot ya. Kalau logo sendiri itu kita ada 2 ya, untuk Krams yang benar-benar memang buat Krams yang keseluruhan kopi dan es krim. Ada juga logo untuk Krams Coffee gitu. Kita juga punya maskot. Maskotnya itu dia kayak seumuran kita gini, kayak 20-an, sambil magang es krim dan kopi gitu. Mungkin itu aja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih.